Mari kita mulai saja teman-teman sekalian ya. Kita mulai melanjutkan bahasan kita. Kemarin kita baru sampai ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah, yang kita bedah tadi baru sampai bagian Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Nah, baru sampai ghairil. Maka sisa penggalan yang belum kita bahas ya, insya Allah kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Oke. Nah, tadi malam kita baru bahas sampai ke ghairil. Nah, baru sampai situ. Maka sisa penggalannya kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam ke depan kurang lebih ya. Baik. Di sini ya, kalau saya bertanya teman-teman, huruf yang saya kasih blok warna hijau nih, ya, ini huruf apa nama aslinya? Coba boleh komen di kolom komentar ya. Huruf apa yang saya blok dengan warna hijau tersebut? Ada yang tahu? Nama aslinya ya, nama asli dari hurufnya yang saya blok dengan warna hijau di atas. Itu nama aslinya adalah huruf mim ya. Nah, jadi jangan sampai ada yang bilang ini di atas saya itu adalah huruf ma. Namanya adalah huruf mim. Oke, sip. Ya, huruf mim. Nah, kita tulis dulu namanya ya. Nah, kenapa kok kita harus tahu nama asli hurufnya, Bang? Biar kita nanti tahu, kan nanti di awal-awal surah itu ya ada beberapa ayat yang bentuknya fawathihus suwar. Fawathihus suwar itu nanti terdapat huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan nama aslinya. Contohnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kan di awalnya itu bukan kita baca alama, bukan, tapi nama asli dari hurufnya alif lam mim. Nah, itu ya. Maka saya tanya tadi ya, huruf yang di atas saya ini namanya huruf apa? Ya, namanya adalah huruf mim. Nah, gitu ya, biar kita tahu. Oh, ini nama aslinya adalah huruf mim gitu ya. Oke, saya tulis dulu ya. Namanya adalah huruf maaf ya teman-teman, sebentar ya kita. Oke. Nah, namanya adalah huruf mim. Saya izin tulis nama aslinya ya. Namanya adalah huruf mim. Oke. Huruf mim ini teman-teman sekalian ya. Cara melafalkan huruf mim ini persis seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ya, yaitu menyentuhkan bibir atas kita dan bibir bawah kita. Ma, mi, mu. Tapi hati-hati, huruf mim ini banyak orang melafalkan, mim itu dilafalkan seperti ini. Ya, perhatikan. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Bibirnya tidak boleh terlalu dilipat. Ya, nggak boleh terlalu dilipat. Ma, mi, mu. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja, selesai. Ma, mi, mu. Oke? Ma, mi, mu. Itu huruf mim. Ya. Lanjutkan. Oke. Nah, jadi huruf mim itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Persis banget ya. Oke. Sekarang mimnya dia berharokat baris atas. Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun teman-teman temukan dan di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa teman-teman sekalian? Ini namanya adalah harokat fathah ya. Namanya adalah harokat fathah. Oke? Huruf hijaiyah apapun basicnya ketika dia berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A ya. Nah, kalau keluarnya tetap vokal A, maka dia artinya dia termasuk ke dalam huruf yang tipis ya. Emang kalau dia huruf yang tebal ketika fathah bunyi vokalnya bukan A, bukan. Kalau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal ketika fathah dia vokalnya bukan A tapi O. Contohnya huruf apa aja yang dia dibaca dengan vokal O? Contohnya so, bo, to, lo, dan yang lainnya. Ketika fathah, kalau teman-teman dengar dia adalah vokalnya vokal O, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Nah, huruf mim, ya, huruf mim ini
ketika dia berharokat fathah, dia dibaca tetap dengan vokal A kan ya, nggak jadi mi, nggak jadi mo ya. Maka dia adalah huruf yang tipis. Nah, gitu ya. Oke, kalau kita sudah mendapati ada huruf tipis yang dia berharokat fathah, ditandai dengan vokal A bukan O, maka teman-teman lafalkannya ya, buka mulut ya, buka mulut. Lalu dilafalkan seolah sambil tersenyum, buka mulut seolah sambil tersenyum. Ya. Oke, contohnya huruf mim di sini. Perhatikan ya. Karena huruf mim di sini adalah huruf yang tipis, teman-teman sekalian, perhatikan ya. Nih, karena huruf mim di atas yang sedang kita lafalkan, yang sedang kita bahas. Mim itu ketika berharokat fathah vokalnya adalah A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka huruf tipis yang berharokat fathah itu BMSS, buka mulut sambil seolah tersenyum. Contohnya ma. Kalau dia dilafalkan hanya buka mulut saja, maka contoh pelafalannya seperti ini. Ma. Bedakan antara ma dengan ma. Ya. Bedakan antara ma dengan ma. Nah, gitu ya. Maka huruf-huruf tipis yang dia berharokat fathah, dia mesti dibaca buka mulut dan sambil seolah tersenyum, agak ditarik sedikit. Ma. Tidak ma, tapi ma, gitu. Paham sampai sini teman-teman? Jelas atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan kembali ya. Paham ya? Jadi bukan hanya sekedar ma, hanya buka mulut saja, tapi ditarik sedikit menjadi ma, tidak, tapi ma. Nah, biar kadar tipisnya lebih terasa dari pelafalan huruf fathahnya gitu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, jadi itu huruf mim. Kita lanjutkan kembali. Ini silakan kalau ada yang penting-penting teman-teman langsung foto, langsung screenshot ya. Oke. Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini sudah. Oke. Nah, sekarang teman-teman sekalian ya. Setelah huruf mim fathah kita bahas ya, sekarang teman-teman ini huruf apa? Ya, huruf yang saya blok dengan warna hijau, kira-kira ini huruf apa? Nama asli dari huruf ini, nama aslinya apa? Nama aslinya adalah huruf ghain. Keren. Ya, ini namanya adalah huruf ghain. Saya izin tulis. Ya. Namanya adalah huruf ghain. Ya. Nah, huruf ghain di sini dia sedang dalam kondisi sukun. Ya, kalau teman-teman mendapati di atas huruf ada tanda petik seperti ini namanya adalah tanda sukun. Kalau bahasa kita sering sebut dengan ini tanda mati. Ya. Oke. Sebelum kita jelaskan ghain sukun dilafalkan seperti apa, kita harus tahu dulu bagaimana cara basic melafalkan huruf ghain. Nah, gitu ya. Ada yang tahu teman-teman bagaimana cara melafalkan huruf ghain? Di mana letak makhrajnya? Di mana tempat keluar hurufnya huruf ghain? Coba, nih huruf yang di atas lagi saya seleksi. Huruf yang berwarna hijau, tadi sudah sepakat, itu adalah namanya huruf ghain. Sekarang, bagaimana cara melafalkan huruf ghain? Nah, ayo. Dari tenggorokan. Tenggorokan yang mana? Ujung tenggorokan atas. Baik, kita bahas ya, Masya Allah. Nih, huruf ghain. Ya, perhatikan baik-baik. Huruf ghain. Nah, ya, perhatikan. Huruf ghain itu tempat keluarnya atau makhrajnya keluar dari yang namanya adnal halqi. Adnal halqi itu artinya adalah tenggorokan paling atas atau tenggorokan paling ujung, atau seringkali kita sebut juga dengan ujung tenggorokan. Di mana ujung tenggorokan itu? Nih, ya, perhatikan baik-baik. Tuh, ya, kelihatan area yang berwarna ungu. Nah, huruf ghain itu dilafalkan dari sini bersamaan dengan huruf kho. Ya. Jadi huruf kho juga dilafalkan dari sini. Oh, Bang, berarti huruf ghain sama kho itu sama. Cara melafalkannya sama, teman-teman. Ya. Cuman bedanya, oh, ini udah mau habis baterai lagi si iPad-nya, sebentar ya. Bentar, teman-teman ya. Oke. Jadi huruf ghain dan huruf kho itu dilafalkan sama. Nih, tuh ya. Dari mana? Dari adnal halqi, dari ujung tenggorokan. Adnahu ghainun khouha.
Cuman bedanya apa? Kalau misalnya huruf ghain dan huruf kha misalnya dilafalkan sama-sama dari ujung tenggorokan, terus yang membedakan apa? Sifat nafasnya. Kalau huruf kha dia sifatnya hams, kalau huruf ghain sifatnya jahr. Kha hams itu mengalir nafas, makanya kha ada sedikit dengkuran seperti mendengkur gitu ya. Tapi kalau huruf ghain nggak ada ngoroknya. Kenapa? Karena dia sifatnya tidak mengalir nafas, jahr. Ya, maka kalau kita contohkan nih, perhatikan. Ya, saya kembali ke dalam ayat. Ya, perhatikan. Oke, di sini ya. Nah, kita kembali di sini. Maka kalau kita melafalkan huruf ghain itu dia hanya mengalir suara saja. Sifatnya namanya rokhwah. Wo, ri, ru, au, au. Tapi kalau huruf ghain ini dilafalkan ada ngorok, ada keluar nafasnya, nanti pasti ada ngoroknya. Contoh, kho, khi, khu. Makanya banyak juga ketika dia melafalkan bagian kalimat yang ini nih, ya. Al-maghdubi, banyak orang itu huruf ghainnya tertukar dengan huruf apa? Tertukar dengan huruf kha. Al-maghdubi. Nah, kenapa? Karena huruf ghainnya bocor pakai nafas. Jangan pakai nafas, tapi al-maghdubi dirasakan dari ujung tenggorokan, ya, dari tenggorokan paling luar atau paling atas, tapi jangan dialirkan nafas. Kalau dia dialirkan nafas, jadinya ada kho-nya dia, nanti jadi kho dia. Karena ghain dan kho itu tempat cara melafalkannya sama, bedanya kho keluarin nafasnya, ghain nggak pakai nafas. Ya, oke. Paham ya? Jadi di sini jangan sampai teman-teman melafalkan ghairil maghdubi. Kalau masih ada ngoroknya, tambal nafasnya. Ghairil maghdubi. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas ya? Oke. Itu ya. Oke, sekarang masuk ke huruf ghain sukunnya. Sekarang dalam kondisi sukunnya. Oke, huruf ghain ini ya teman-teman sekalian, kan di sini dia dalam kondisi sukun nih, dalam kondisi mati. Nah, ada setidaknya dua kesalahan ya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain dalam kondisi sukun. Setidaknya ada dua kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ghain sukun. Apa itu, Bang? Yang pertama, jangan sampai melafalkan ghain sukun dilafalkan memantul. Ya, contohnya dia nanti di ujung pelafalan terindikasi ada bunyi vokal e. Nah, itu tandanya dia adalah huruf yang harusnya tidak memantul tapi mantul. Ya. Contohnya begini. Ya. Ghairil maghdubi. Nah, itu ya. Sekali lagi, ini perhatikan ghain sukunnya. Ini kesalahan yang pertama. Adanya pantulan di ghain sukun. Ghairil maghdubi. Maghdubi. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Oke. Kenapa, Bang, huruf ghain sukun? Kenapa, Bang, huruf ghain sukun itu tidak boleh memantul? Karena ghain sukun nggak punya sifat qalqalah. Yang punya sifat qalqalah hanya ada 5. Ba, jim, dal, to, qaf. Atau sering kita sebut dengan apa? Baju di toko. Huruf ghain tidak termasuk di dalamnya. Maka huruf ghain tak boleh kita pantulkan. Maghdubi, tapi dialirkan suaranya, bukan dipantulkan. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Bukan al-maghdubi. Oke. Paham ya? Lanjut. Nah, selanjutnya huruf ghain juga ya. Jangan sampai dilafalkan ya bayangannya menjadi huruf G. Nah, masih banyak nggak di antara teman-teman yang membayangkan huruf ghain itu sama dengan huruf G alfabet? Nah, kalau teman-teman membayangkan jadi G alfabet, itu nanti ada sifat huruf ghain yang justru jadi salah karena membayangkannya jadi huruf G. Huruf ghain nggak boleh dia terputus suaranya.
atau terjeda suaranya. Bang, contoh huruf ghain yang dilafalkan terjeda suaranya bagaimana? Nih perhatikan ya. Begini. Ghairil maghdubi. Nah, antara bunyi ghain dengan bunyi dhammah du. Gak boleh ada jeda di antara mereka. Contoh lagi bacaan yang putus suaranya seperti ini. Ghairil maghdubi. Nah, enggak boleh. Kenapa? Karena huruf ghain itu sifatnya bukan putus suara. Putus suara itu nama sifatnya adalah apa? Nama sifatnya adalah disebut dengan syiddah. Nah, huruf ghain nggak punya sifat syiddah. Lalu sifat huruf ghain dari segi suara apa dong, Bang? Nah, ya. Huruf ghain itu dari segi suara, ya, perhatikan. Nih, huruf ghain dari segi suara dia sifatnya namanya rokhwah. Ya. Rokhwah itu artinya mengalir suaranya. Ya. Oke, jadi huruf ghain itu ya mengalir suaranya, teman-teman. Ya, mengalir suaranya. Ya, tuh. Ghain sifatnya mengalir suaranya. Maka ketika kita lafalkan ngalir suaranya. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdu. Dari ghain sukunnya mau sampai ke du-nya nggak boleh ada jeda hening. Sekali lagi bacaan yang keliru seperti ini. Ghairil maghdubi. Tidak, tapi ghairil maghdubi. Karena dia punya sifat rokhwah. Tuh, lihat di layar atas. Dia punya sifat namanya adalah rokhwah. Mengalir suaranya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya. Oke, jadi dia punya sifat namanya rokhwah, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ya, ghain sukun jangan dibaca memantul, magdu. Yang kedua jangan terputus suaranya, magdu. Oke, dialirkan suaranya tanpa memantul, ya. Gitu. Lanjut ya, lanjut lagi. Oke. Nah. Sekarang kita akan bahas huruf yang menarik nih. Banyak yang nanyain huruf ini. Ya. Coba teman-teman, saya pengen nanya dulu. Teman-teman, huruf yang saya blok dengan warna hijau nih di atas saya nih, ini namanya huruf apa? Yang ada di atas layar HP layar saya nih, ini huruf apa? Yang saya blok dengan warna hijau. Nama huruf aslinya huruf apa? Nah, jangan bilang ini huruf do. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya ini huruf do, bukan. Ini nama aslinya harus tahu. Nama aslinya adalah huruf dod. Nama asli huruf ini huruf dod. Dan huruf ini adalah huruf yang paling sulit untuk dilafalkan. Ya, sampai-sampai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling fasih melafalkan huruf dod hanya aku, sabda Rasul. Makanya bahasa Arab juga sering disandingkan dengan disebut dengan sifat bahasa dod. Karena huruf dod ini huruf yang membedakan huruf Arab dengan huruf-huruf yang lain. Gitu ya, atau huruf-huruf hijaiyah dengan huruf-huruf yang lain. Ya, gitu, huruf dod. Oke, sekarang kita lihat teman-teman semua, perhatikan huruf dodnya di sini. Dia masih dalam kondisi di atasnya ada tanda apa nih? Ada tanda simpul angka 9 di atas huruf. Ini disebut dengan harokat apa? Ya, nih. Ini disebut dengan harokat apa? Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 macam ini namanya adalah harokat dhammah. Ya, namanya adalah harokat dhammah. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, ya simpul angka 9 di atas huruf, maka dia mesti dibaca dengan vokal U. Ya, maka huruf dodnya kita baca du. Du. Oke, sekarang pertanyaan dari saya, teman-teman. Jujur ya, siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf dod dan harokatnya dhammah itu masih bingung apa sih sebenarnya perbedaan dod berharokat dhammah dengan huruf dal berharokat dhammah? Ada nggak yang masih kebingungan? Apa bedanya huruf dod berharokat dhammah dengan huruf dal berharokat dhammah? Ayo, kayaknya huruf dod dan huruf dal sama-sama aja ya, gitu. Ada yang berpikir seperti itu? Oke, kita bahas ya. Jadi, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf dod ya, itu diserupakan dengan huruf dal.
Jangan sampai teman-teman melafalkan huruf dhammah diserupakan dengan huruf dal. Kenapa? Karena mereka huruf yang berbeda. Ingat, kalau kesalahannya adalah sudah menukar huruf yang satu dengan huruf yang lain, tertukar antara si A dengan si B, maka kesalahan menukar huruf ini termasuk kesalahan yang besar. Kenapa? Karena menukar huruf sama dengan merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan tergadaikan. Nah, gitu ya. Maka makna ayat yang akan tergadaikan. Ya, gitu. Ya, contohnya begini deh, teman-teman. Di dalam kosakata bahasa Indonesia ada struktur kalimat aku cinta kamu. Tiba-tiba pada kalimat aku, huruf U-nya terganti. Ya, tertukar dengan huruf I. Yang asalnya yang mencintai kamu adalah aku cinta kamu, tapi huruf U-nya tertukar menjadi I. Akhirnya apa? Aki cinta kamu. Asalnya aku yang mencintai kamu, salah nulis atau salah sebut jadinya si Aki. Beda jauh. Begitupun dengan ini. Kalau teman-teman melafalkan di sini misalnya ya. Perhatikan. Misalnya teman-teman melafalkan di sini ya, yang harusnya dilafalkan dengan huruf dot berharokat dhammah al-maghdubi. Tapi teman-teman melafalkan jadi huruf dal dhammah al-maghdubi. Maka itu adalah kesalahan yang bukan main-main. Ya, maka apa bedanya antara huruf dot dengan huruf dal? Baik, sekarang saya akan jelaskan kepada teman-teman. Huruf dot, di mana makhraj huruf dot? Perhatikan baik-baik, saya izin zoom. Bismillah, seret. Oke, huruf dot itu, perhatikan, kita ibaratkan ini adalah lidah kita. Huruf dot itu dilafalkan dari waddodu min hafatihi idwaliya ladrosa min aisaro au yumnaha. Dot itu dilafalkan dari samping lidah atau sisi lidah atau tepi lidah. Boleh yang kiri, boleh yang kanan, boleh dua-duanya. Ditempelin kemana bang? Ditempelin ke gigi geraham atas kita. Kalau yang kiri dengan yang kiri, kalau yang kanan dengan yang kanan. Beres. Itu huruf dot. Do, di, du. Itu huruf dot teman-teman sekalian yang ada di atas. Al-maghdu, yang ditempelin pinggir lidah kita. Pinggir lidah kita ke gigi geraham atas kita. Kalau yang kiri dengan yang kiri, kalau yang kanan dengan yang kanan, kalau keduanya dua-duanya. Contoh, al-maghdubi. Yang kiri boleh al-maghdu. Yang kanan boleh al-maghdu. Dua-duanya juga boleh. Al-maghdubi. Bebas pilih. Faham? Bedanya sama huruf dal apa? Kalau huruf dal yang disentuhkan itu ujung lidahnya. Tumpuannya bukan di pinggir lidah. Kalau huruf dal itu teman-teman sekalian, tumpuannya, makhrajnya, sandarannya, penekanannya bukan di samping lidah ke gigi geraham, tapi ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Ya. Oke. Nah, kalau huruf dot itu tumpuannya di pinggir lidah, kiri ke gigi geraham atas kiri dan kanan kita boleh. Ujung lidahnya kalau huruf dot kemana? Tetap nempel ke langit-langit tapi bukan sebagai tumpuan, bukan sebagai makhraj. Dia nempel-nempel lunak, asal nempel aja kalau huruf dot ujung lidahnya. Tapi tumpuannya di samping lidah. Kalau huruf dal itu tumpuannya hanya di ujung lidah, pinggir lidahnya nggak nempel kemana-mana. Faham? Yuk kita praktekkan nih. Sekarang kita praktekkan ke dalam kalimat ini. Ini huruf dot, ya. Al-maghdubi. Sekali lagi perhatikan dotnya, dot domahnya. Al-maghdu. Sambil diangkat pangkal lidahnya ya huruf dot ya. Pangkal lidahnya diangkat karena dia huruf yang tebal. Al-maghdu. Kalau sekarang huruf dal, ujung lidah nempel ke pangkal gigi sari atas. Al-maghdu. Bedakan antara du dengan du. Du dengan du. Teman-teman. Oke, sekarang kita tebak-tebakan. Mana kalimat huruf dot atau huruf dot yang tepat? Saya kasih dua opsi. Tadi kita sudah ulang-ulang, kita sudah perbandingkan huruf dot dengan huruf dal, ya. Sekarang kita tebak-tebakan. Mana huruf dot yang paling tepat? Saya kasih dua opsi. Yang pertama, al-maghdubi. Dubi. Yang kedua, al-maghdubi. Dubi. Dubi. Yang betul yang pertama atau yang kedua? Silakan teman-teman pilih. Yang kedua. Kedengaran bedanya? Bisa dipahami? Bisa terasakan? Inilah pentingnya kita belajar makhraj.
Ya. Terasa oleh teman-teman? Keren. Barakallahu fikum teman-teman. Betul, jawabannya adalah yang kedua. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali. Paham teman-teman sekalian? Oke, Masya Allah. Ternyata ada 1.800 orang nih yang nonton. Ya, semoga teman-teman ada yang mau ikut bantu share nggak? Di pojok kanan bawah tuh ada tanda panah. Kalau teman-teman pengen ngajakin teman-teman yang lain buat gabung di sini, di share ya tautannya ya, live-nya. Semoga nanti ada yang gabung, teman-teman dapat pahala jariahnya. Lanjut, bismillah. Nah, itu huruf dod ya. Jelas teman-teman? Masya Allah. Kita bahas pelan-pelan. Per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Oke, selanjutnya ya. Jadi jangan serupakan dengan huruf dal. Selanjutnya, teman-teman, kan kita sudah tahu nih, huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat dhammah, dia mesti dibaca dengan vokal U kan? Vokal U ya. Nah, oke. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Kalau kita udah tahu dia harokatnya dhammah, dibaca dengan vokal U, bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah? Ingat ya, setiap harokat itu punya itmamul harokatnya masing-masing. Nih, ya, perhatikan. Tuh. Setiap harokat itu punya itmamul harokatnya masing-masing. Ya, itmamul harokat itu apa bang? Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Kesempurnaan harokat itu kenapa penting kita pelajari bang? Kesempurnaan harokat ini untuk menjaga artikulasi kita ketika ngaji agar artikulasinya jelas. Artikulasi itu apa bang? Kejelasan vokal A, I, U kita. Agar apa? Agar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Ya, oke. Saya izin agak nih ya, perhatikannya. Nah, itmamul harokat. Perhatikan ya. Nih, perhatikan itmamul harokat ya. Itmamul harokat adalah kesempurnaan harokat. Biar apa? Biar kita ngajinya artikulasinya jelas, tidak seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Contoh, ngaji yang artikulasinya atau itmamul harokatnya tidak tersempurnakan adalah seperti ini. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kedengarannya kayak yang enak, tapi di situ ada ketidaksempurnaan. Kenapa? Karena itmamul harokatnya tidak tersempurnakan, akhirnya ngajinya seperti orang yang sedang bergumam atau kumur-kumur. Seharusnya lebih jelas lagi. Itmamul harokatnya sempurnakan biar ngajinya lebih jelas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Oke, ya, paham sampai sini? Nah, sekarang kita lihat dalam ayat. Di sini, ya, bagaimana ayatnya? Belum saya tampilkan, sebentar. Ayatnya, nah, di sini huruf dodnya berharokat dhammah. Bagaimana cara menyempurnakan harokat dhammah biar vokal U-nya jelas? Dengan cara apa? Dengan cara M. Apa tuh M, bang? Baik, saya akan tulis dulu. Perhatikan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, itmamul harokatnya, sempurna harokat dhammahnya agar vokal U-nya jelas dengan cara M. MM itu adalah maju mulutnya, muncung mulutnya, mencucu mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya. Gitu ya. Jadi maju mulutnya, mencucu mulutnya, teman-teman sekalian. Ya. Oke. Karena apa? Karena wa kullu madmumin falan yatima illa bi dhammi syafataini dhamma. Ya. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhamma, dia mesti dibaca dengan vokal U dengan cara memonyongkan kedua bibir. Contohnya, jangan hanya melafalkan seperti ini. Al-maghdu du enggak, harus monyong. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi. Perhatikan ya, saya izin zoom out dulu. Nih, ya, ini kalimatnya, silakan dibaca bareng-bareng.
Al-maghdubi. Monyongkan. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Nah, begitu. Paham ya? Jelas ya? Biar kita pahami sedikit-sedikit. Biar ngaji kita nggak asal lewat. Asal lewat, terabas saja ya. Lanjut teman-teman sekalian. Baik, sudah. Kita lanjutkan kembali. Itulah huruf dhad. Ya, dengan bagaimana sudah kita bahas bagaimana cara melafalkan harokatnya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, saya izin hapus dulu beberapa hal yang perlu kita hapus. Baik. Sekarang huruf dhadnya sudah kita pelajari ya. Nah, huruf dhadnya di sini dia berharokat dhammah ya, lalu bertegur sapa dengan huruf waw sukun. Ya. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah lalu berjumpa dengan waw mati waw sukun, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Tapi teman-teman boleh sebut dia dengan mad asli, boleh? Boleh saja. Ya. Oke. Sekarang, ya. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an, teman-teman, ya sekali lagi, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid mad tabi'i. Ya. Hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan ketika teman-teman melafalkan hukum tajwid mad tabi'i, tahu dulu mad tabi'i itu apa saja. Apakah hanya dhammah berjumpa dengan waw sukun? Ternyata tidak. Ada apa aja? Yang pertama ada fathah baris atas, yang kedua ada kasroh baris bawah. Kalau fathah itu ya berjumpa dengan alif, jadilah mad tabi'i. Kalau kasroh baris bawah bertemu dengan ya sukun, jadilah mad tabi'i. Berarti ada berapa pasang? Ada 3 pasang. Fathah alif pasangan pertama, kasroh ya sukun pasangan kedua, contoh dalam ayat pasangan ketiga, dhammah berjumpa dengan waw sukun. Ya. Ya, kenapa ini penting kita pelajari? Kenapa penting ini saya highlight? Karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah hukum tajwid mad tabi'i. Kalau teman-teman mad tabi'inya belum konsisten, masih kadang-kadang lebih atau kurang dari 2 harokat, maka bacaan teman-teman pasti nanti jadi kurang rapi atau kurang teratur. Ya. Maka pastikan kadar 2 harokatnya pas. Ya. Oke. Kalau 2 harokat teman-teman belum masih kesana kemari, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, pasti bacaan ngaji teman-teman jadi kurang teratur, bahkan jadi kurang rapi. Maka pastikan kadar 2 harokatnya tepat. Bagaimana cara mengkonsistensikan hukum tajwid mad tabi'i agar 2 harokatnya pas, teman-teman sekalian? Caranya dengan cara diayun. Ya. Dengan cara diayunkan, ya. Nah, saya izin tulis di sini, ya. Perhatikan, dengan cara diayun. Baik, dengan cara diayun, ya. Nah, oke. Ayun bi, ayun bi. Ya, diayun. Coba ya. Ghairil maghdubi ayun bi dubi maghdubi ghairil maghdubi. Nah, udah diulang-ulang begitu saja ya. Topinya nggak dipakai Ustadz, rambutnya jadi berantakan, panas. Ya, agak pusing, bukan panas. Pusing. Ya, coba teman-teman pakai peci sering 2 jam, 3 jam pusing, teman-teman. Ya, jadi saya nggak pakai dulu. Ya, boleh? Mau rambut saya berantakan nggak masalah lah daripada saya pusing. Ya, jadi nggak bisa lama ngajinya. Boleh? Sip, terima kasih ya. Nah, semuanya di komen ya. Rambut saya begini ya, ini baju saya begini, komen semua. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, ghairil maghdubi. Ya, cobain deh teman-teman live 2 jam, 3 jam ya.
Oke, pakai peci ya, ngomong ya. Oke, rasakan, lihat sensasinya. Ya, gitu. Oke, lanjutkan. Maghdubi, selesai. Beres ya huruf dhad ya. Oke, sekarang kita hapus. Sekarang masuk ke apa namanya? Masuk ke huruf berikutnya, ya. Nah, selanjutnya perhatikan. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa? Ini adalah huruf ba. Ini adalah huruf ba. Ini adalah huruf ba. Ya, huruf ba. Nah, huruf ba ini saya tulis ya, huruf ba. Namanya adalah huruf ba. Buat teman-teman yang baru mulai belajar ngaji, ya pelan-pelan aja, ya, sedikit-sedikit. Ini namanya adalah huruf ba. Cara melafalkan huruf ba persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Ya. Tapi hati-hati, jangan sampai teman-teman melafalkan huruf ba bibirnya terlalu dilipat. Ba, bi, bu, abe, abe. Nah, jangan dilipat. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah saja. Babi, bu, abe. Babi, bu, abe. Bukan dilipat. Ba. Itu keliru. Oke? Sip. Nah, selanjutnya. Huruf ba ini ketika kita lafalkan teman-teman sekalian. Huruf ba. Ya. Bagaimana cara melafalkannya? Tadi ya. Dari bibir bawah, dari bibir kita disentuhkan. Tidak dilipat. Sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Oke? Aduh. Maaf. Goyangin lagi ya. Nah, ya. Lanjut teman-teman sekalian. Saya izin. Sekarang baknya kita lihat. Harokatnya harokat apa? Harokatnya harokat baris bawah. Huruf hijaiyah apapun, kalau teman-teman temukan, di bawahnya ada baris bawah seperti ini, harus kenal. Namanya adalah harokat kasroh. Ya, harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun, yang dia berharokat kasroh, dia mesti dibaca dengan vokal I. Maka huruf ba-nya di sini, kita baca tidak ba, tidak dengan vokal A, karena bukan berharokat baris atas atau fathah. Ba-nya pun kita baca bu, kenapa? Karena bukan berharokat simpul angka 9, yaitu huruf berharokat dhammah. Tapi ba-nya di sini mesti kita baca dengan vokal I, kenapa? Karena dia berharokat baris bawah, yaitu kasroh. Ya, oke. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, ya, dibaca dengan vokal I. Nah, sekarang bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Ya, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Apakah harokat kasroh itu dibaca hanya sekedar senyum-senyum, cengar-cengir, meringis-ringis saja? Ternyata tidak. Ya, kalau teman-teman beranggapan, oh, huruf berharokat kasroh itu harus senyum-senyum, cengar-cengir. Bi, tidak. Apalagi cuma mingkem-mingkem doang. Bi, tidak. Maka bagaimana cara melafalkan huruf yang berharokat kasrah vokal I biar vokal I-nya sempurna? Biar itmamul harokat I-nya sempurna. Dengan cara ya R B A T L. Apa? R B A T L. Kalau teman-teman mendapati huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasrah vokal I, sempurnakan dengan cara R B A T L. Ya. RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. Ya. ATL itu adalah ayam tulang lunak. Ya, hati-hati, bukan ayam tulang lunak. RRB itu rendahkan rahang bawah, ATL itu angkat tengah lidah. Ya. Oke. Nih saya agak zoom out dulu sedikit. Ya, saya tampilkan bahasanya di atas. Oke. Jadi perhatikan, lihat di layar atas, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, dia harus dilafalkan dengan cara RRB ATL, rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Bukan hanya sekedar senyum-senyum dan cengar-cengir saja, tapi wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh itu dengan merendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah kita ke arah atas. Contohnya, perhatikan baik-baik. Nih, kalau kita hanya melafalkan bi ataupun bi, jadi aneh vokalnya. Tapi direndahkan rahang bawah kita, terlihat dari bibir bawah atau dagu kita yang menurun ke arah bawah, bi, lalu angkat tengah lidah kita ke atas. Angkat tengah lidah kita ke atas. Bang, kenapa harus angkat tengah lidah ke atas? Oke, kalau pengen teman-teman buktikan. Sekarang teman-teman lafalkan vokal I, tapi tengah lidahnya nggak diangkat. Tengah lidahnya terhampar di bawah seperti ini, maka bunyinya seperti ini. B. Bisa nggak keluar vokal I kalau tengah lidahnya nggak naik dengan sempurna? B.
Ya, B. Ghairil maghdubi. B. Nggak bisa. Angkat tengah lidahnya ke arah atas, jelaskan vokal I-nya. B, B, B. Bisa? Nah, jadi kalau misalnya huruf berharokat kasroh, teman-teman sering ada yang mendengar bunyi vokal I-nya gak jelas. B, ghairil maghdubi alaihim. Tandanya tengah lidahnya gak naik dia. Ya, nah jelaskan. Ghairil maghdubi. B, bukan B, B. Ya. Ujung lidahnya di mana nggak usah difikirkan, senatural ba melafalkan. Jadi gini loh teman-teman, nggak semua pembahasan teman-teman harus pikirkan huruf ba, ya dilafalkan dari bibir, udah beres. Ya, ujung lidahnya kemana? Rafalkan saja dengan natural bi, udah. Ujung lidahnya nggak usah dipikirin. Tapi kalau yang dipikirin itu tengah lidah ketika harokat kasrah vokal i, tengah lidahnya diangkat. Jadi nggak semuanya harus teman-teman pikirkan ujung lidahnya gimana ya, mata kita harus gimana ya ketika melafalkan huruf ba, ya, tenggorokan kita harus gimana ya, pusing atau teman-teman, ya, oke, B, 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 jelas sampai sini, lanjut, ya, oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dulu untuk 1.500 orang yang diantara sebagian kecilnya sudah ikut andil di pojok kanan bawah. Lihat ada berapa kali yang share, yang udah minimal nanam satu share di sini, dikirimkan ke grup keluarga atau grup sohib sahabatnya. Ada yang masuk ke sini gara-gara teman-teman akhirnya belajar Quran bareng, pahalanya terus mengalir ke saldo ATM akhirat teman-teman. Allahu Akbar, barakallahu fikum, ya. Oke. Sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, yang pengen ikut gabung lagi, minimal teman-teman klik tombol ikuti warna merah di pojok kiri atas ini, diklik tombol ikutinya, diklik di sini, tombol ikutinya diklik, silahkan ya sampai hilang, biar gak ketinggalan info live TikTok kita. Minimal itu teman-teman bisa dapatkan dari fitur klik tombol ikuti warna merah di sini, ya. Sip, kita lanjutkan kembali, teman-teman sekalian. Oke, sudah ya. Nah, maka ketika kita lafalkan B, jelaskan B-nya. Nih. B, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Nah, begitu. Ya. Lanjut lagi. Bi alaihim. Ah, seru nih. Selanjutnya, teman-teman, ini huruf apa? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, kira-kira nama asli dari huruf ini huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf Ain. Huruf ini namanya bukan huruf A, tapi namanya adalah huruf Ain. Huruf Ain, siapa yang masih sering kali tertukar dengan huruf ini? Dengan huruf Hamzah, ya. Saya izin tulis. Huruf Ain ini sepakat nggak sering kali tertukar dengan huruf Hamzah? Sepakat atau tidak teman-teman sekalian? Ya. Nah, ini kesalahan besar ya, nggak boleh. Yang harusnya kita baca alaihim, teman-teman baca jadi hamzah. Alaihim. Nah, itu adalah kesalahan yang teramat besar. Kenapa? Karena sudah menukar huruf. Tertukarnya huruf yang satu dengan huruf yang lain berarti itu sudah merubah struktur kata. Kalau struktur kata berubah, maka makna ayat yang akan menjadi taruhannya, maka makna ayat yang akan tergadaikan teman-teman sekalian. Ya. Faham? Maka pastikan ainnya tepat dilafalkannya, tidak menjadi huruf hamzah. Di mana huruf ain dilafalkan? Ayo kita bahas. Bismillah. Ya. Nanti kita bahas kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan hamzah. Nih, kita kenalan sama huruf ain. Ya. Oke, perhatikan. Huruf ain bersamaan dengan ha kecil dilafalkan dari wastul halqi makhrajnya. Ingat ya, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing, punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Nah, huruf ain dan ha kecil dilafalkan sama dari bagian tengah tenggorokan. Ya, tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Oke? Nah, begitu ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian perhatikan baik-baik. Ya, kalau misalnya ain dan ha kecil sama-sama keluar dari makhraj yang sama, yaitu tengah tenggorokan, apa pembeda di antara mereka? Pembeda di antara ain dan ha kecil adalah sifatnya. Kalau ha kecil, dia keluar nafas, nama sifatnya hams. Ha.
Kalau ain itu nggak keluar nafas. Ya, oke. Perhatikan nih. Jadi ketika teman-teman melafalkan huruf ain dan ha kecil, saya izin agak zoom out dulu. Nah, perhatikan, nih agak kecilin lagi biar kelihatan nih. Ya. Jadi ketika teman-teman melafalkan ain itu sama dengan ha kecil. Ain dan ha kecil itu sama. Tsumma liwasṭihi fa ainun ha'u. Ain dan ha kecil dilafalkan sama-sama dari tengah tenggorokan terkhusus pada bagian katup epiglotis. Nanti kita contohkan visualisasinya. Ya. Oke, sama-sama dari sini nih teman-teman, perhatikan. Nah, saya izin dulu nih. Sama-sama dari bagian ini nih, bagian yang area berwarna ungu di sini. Ini namanya katup epiglotis di sini. Ya. Cuman yang membedakan antara ain dan ha kecil, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Yang membedakan antara ain dan ha kecil, itu kalau ha kecil punya sifat yang namanya hams, dia mengalirkan nafas, karakteristiknya nafas yang berbisik. Ha, hi, hu. Nah, kalau ha kecil ini ditambal nafasnya biar nggak ngalir, jadinya huruf ain. Tuh. Ai, au. Jadi ain dan ha kecil itu rasanya sama, seperti rasa yang dulu pernah ada. Maksudnya seperti rasanya sama, seperti kita melafalkan dari tengah tenggorokan. Kalau ha kecil pakai nafas, ha, hi, hu. Kalau ha kecil ditahan nafasnya jadinya ain. Ai, au. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Ya. Oke, jelas ya? Nih, ain dan ha kecil. Ya. Kalau ain dilafalkan nggak pakai nafas, ai, au. Kalau ain bocor nafasnya jadinya ha, hi, hu. Paham sampai sini? Baik, kita lanjutkan. Jadi itu perbedaannya ya. Kembali lagi ke huruf ain. Jadi kita zoom lagi. Huruf ain itu tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan kita di sini. Ya. Nah sekarang, kenapa banyak orang melafalkan huruf ain itu tertukar dengan huruf hamzah? Kenapa huruf ain ini seringkali banyak orang melafalkan ain ini tertukar dengan huruf hamzah? Karena banyak orang tidak tepat melafalkannya dari bagian tengah tenggorokan sini. Banyak orang melafalkan ain terlalu ke bawah. Nih, yang harusnya di sini Nah, banyak orang melafalkan ain terlalu ke bawah. Alhasil menjadi huruf apa? Hamzah. Harusnya di sini ain. Faham? Jelas? Nih, perhatikan. Ini nampak jelasnya insya Allah. Ain di sini. Ain. Hamzah di sini. Ai. Au, au. Bisa dibedakan sampai sini? Jelas? Yang ngerasa ada manfaat, boleh komen takbir dulu bareng-bareng. 1.800 orang memandang berkumpul karena Quran. Gaungkan takbir dulu di kolom komentar, karena semua yang baik-baik dari Allah, izin Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua yang baik dari Allah. Ya. Bukan dari penyampainya yang bagus, bukan dari sistem yang oke, bukan dari audio visual yang ajib, bukan. Itu hanya ikhtiar manusia sebagai bentuk penghambaan di hadapan Allah. Kalau ada baik, izin Allah semua. Ya. Makanya teman-teman yang belajar bareng sama saya nggak akan pernah bilang, dengan metode seru hijaiyah, dalam waktu 3 menit bisa baca Quran. Waduh ya. Dalam waktu 5 detik, dalam waktu setengah detik, langsung bisa baca Quran. Wah, itu bahasa iklan ya. Tapi bahasa hati nurani kayaknya kita nggak pantas berani bilang, karena metode kita teman-teman bisa, itu hanya wasilah saja. Ya, takutnya kita mengagungkan cara kita, karya kita, padahal semua izin Allah. Ya, lanjut. Oke. Jadi jelas ya kenapa huruf ain. Ya. Jadi jelas ya kenapa huruf ain seringkali tertukar dengan huruf hamzah, teman-teman sekalian. Karena banyak orang melafalkan huruf ain tidak tepat dari mana? Tidak tepat dari tengah tenggorokan. Ya. Oke. Banyak orang melafalkan ain berubah jadi hamzah.
Oh, jadi hamzah karena keluar terlalu ke bawah, ke pangkal tenggorokan. Ajib nomor unos teman-teman, nomor unos. Top markotop teman-teman sekalian, ya. Nah, tinggal kita praktekkan. Ya. Tinggal kita praktekkan, ya. Perhatikan ya. Oke, silakan lihat. Alaihim. Alaihim. Ini ain, tengah tenggorokan. Alaihim. Alaihim, bukan alaihim. Alaihim, tapi alaihim, tengah tenggorokan. Alaihim, alaihim, bukan alaihim. Faham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Kita lanjutkan. Ya. Oke, bismillah ya. Allahu Akbar. Teman-teman yang pengen dapat siaran ulang live-nya, nggak ada cara lain, masuk ke ke komunitas kita. Caranya gimana? Free, gratis. Caranya gimana? Tungguin sampai akhir ke komunitas kita. Nanti join di sana, free. Syaratnya satu sabar. Nama komunitasnya apa? Majelis Bedah Tajwid ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ala. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, huruf ainnya di sini. Oh, kita bahas ini rahasia huruf ain boleh nggak? Teman-teman, ainnya secara basic sudah kita bahas ya. Kenapa banyak orang melafalkan ain tertukar menjadi huruf hamzah? Ya, sekarang saya jelaskan rahasia atau hal yang sering banyak orang tak tersempurnakan ketika melafalkan huruf ain. Boleh? Boleh atau tidak? Baik, izin ya. Banyak orang, teman-teman perhatikan, kita masuk ke huruf ain. Huruf ain ya. Oke, perhatikan huruf ain. Sekarang kita akan coba lebih dalam. Tadi kita sudah tahu ya, huruf ain itu dilafalkan tepat dari bagian area yang berwarna ungu nih, tepat dari bagian tengah tenggorokan kita. Ya, oke. Nah, perhatikan, saya izin lebih zoom lagi. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasannya huruf ain ini dilafalkan dari tengah tenggorokan kita, pastikan jalur suaranya dari tengah tenggorokan, outputnya itu semua keluar dari mulut. Yaitu jalur yang mana? Jalur garis biru putus-putus ke sini. Dari tengah tenggorokan, lalu ke rongga tenggorokan kan ya ke sini, lalu masuk ke rongga mulut, baru masuk ke luar mulut. Bunyinya seperti ini. Ai au ba. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ain yang tidak sempurna itu adalah ketika dia dilafalkan dari tengah tenggorokan, ya ada sebagian suara yang masuk ke jalur garis hitam putus-putus ke sini. Ke rongga hidung nih, ke sini nih. Kalau suaranya ke situ nanti jadi suara Squidward, temennya SpongeBob tapi yang nggak suka sama SpongeBob. Contohnya gimana? SpongeBob, gitu ya. Atau suara Suneo, Nobita. Nah, itu suara-suara hidung semua. Suara-suara yang dia masuk ke dalam rongga hidung. Ain tak boleh dilafalkan seperti itu. Alaihim bukan alaihim. Ya, alaihim bukan alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Keliru. Ghairil maghdubi alaihim. Enggak, tidak seperti itu. Ya. Oke. Maka bagaimana huruf ain dilafalkan? Jangan masuk ke hidung. Cara ngetesnya gimana Bang kalau bahwasannya huruf ain ini gak masuk ke hidung? Cara ngetesnya teman-teman perhatikan baik-baik. Sekarang kita coba cek ain fathah. Caranya begini. Ya, maaf. Caranya begini. Panjangkan huruf ainnya. Panjangkan huruf ain fathahnya. Panjangkan. 1, 2, 3. Sekarang kan kita itu masih belum tahu tuh. Itu masuk ke hidung atau enggak ya ain saya. Cara ngeceknya ketika dipanjangkan di saat yang sama teman-teman buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup hidung teman-teman sekalian. Kalau suaranya tetap sama alias tidak berubah, maka itulah ain yang sempurna. Tapi ketika teman-teman lafalkan ain fathahnya dan dibuka tutup hidung dan suaranya berubah, maka itu ain yang kurang sempurna. Contoh, mari kita praktekkan. Sebelum dipraktekkan, 1.800 orang. Semoga teman-teman yang lagi belajar dalam live ini Allah muliakan semua karena Quran dan Allah permudah. Tapi ya Allah, doa lebih spesial lagi dari saya ya Allah. Semoga teman-teman yang sudah ikut menciarkan konten ngaji ini
mensyiarkan dakwah Quran ini, yang sudah tetap layar dan plus sudah meninggalkan jejak berupa apa? Share minimal 1 grup di pojok kanan bawah. Engkau muliakan berlebih ya Allah. Jadikanlah itu menjadi pahala jariah untuk teman-teman yang ikut andil jempolnya, ikut share ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita buktikan ya teman-teman sekalian ya. Apakah ain kita masih masuk ke dalam rongga hidung? Ini contoh bacaan huruf ain yang keliru. Perhatikan. Ya, ghairil maghdubi alaihim. Masih ada bunyi uwa 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 uwa, maka itu ain yang kurang sempurna. Harusnya kita lafalkan ghairil maghdubi gak ada perubahan gak berpengaruh apapun. Tapi kalau masih berpengaruh seperti ini, ainnya tak sempurna, sahabatku sekalian. Ya, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cung, siapa yang baru tahu bahwasanya ternyata huruf ain itu ya kalau pengen sempurna ya huruf ain yang ini nih, yang ini nih, nah yang ini nih. Itu gak boleh masuk ke dalam rongga hidung. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, enggak. Ya, huruf ain tak boleh enggak boleh masuk ke dalam rongga hidung ya. Sekali lagi, pastikan ain teman-teman pas ya. Sekali lagi, ain yang kurang sempurna. Ain yang insya Allah jauh lebih tepat. Gak ada perubahan. Allahu Akbar. Teman-teman, coba saya pengen nanya. Kerasa nggak kita udah belajar 1 jam? Kerasa cepet, kerasa lama. Kita ini udah belajar 1 jam tanpa ada keranjang kuning belanja di tengah-tengah. Mau penonton sebanyak apapun di sini, ya saya tidak akan memanfaatkan untuk nampilkan keranjang kuning kecuali belajar kita sudah beres. Kerasa cepat, ada kebaikan, izin Allah, izin Allah. Ya, ya bang, kan jualan juga saya, iya. Tapi kenapa nggak nampilin pas lagi rame-ramenya? Karena ini adab. Ketika belajar ya belajar. Jualannya jualan. Coba kalau saya misalnya tiba-tiba jualan di sini, ya, wah lagi rame nih, wah naikin keranjang kuning. Teman-teman marah nggak sama, sebel nggak? Bukan marah, sebel nggak sama saya? Tiba-tiba ada keranjang kuning, oh teman-teman, ya, yang mau Quran nih, ya saya tampilkan 2 menit saja ya, 2 menit ya. Sebel nggak? Sebel pasti karena lagi belajar dulu, udah belajar dulu. Jualan mah biarkan nanti sisa penonton ya udah itu rezeki gitu loh. Kesel pasti ya. Nanti kan ada sebagian seperti itu dan kita tidak menyalahkan. Tapi alangkah lebih baik kalau memang lagi belajar Quran, niatannya belajar, baca dulu, ngaji dulu, belajar dulu. Ya. Oke, terima kasih tadi Kak. Siapa yang memberikan buket bunga barakallahu fikum ya. Gitu Kak, Bunda Ama ya, gitu ya. Lanjut lagi ya teman-teman ya, gitu. Iya gitu, jadi jualan-jualan tapi sayangnya kurang elok kalau misalnya Quran ini disandingkan dengan lagi belajar ngaji pada semangat gitu ya. Tiba-tiba terganggu gitu, kecuali memang sudah beres jualannya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian ya, sedikit lagi. Nah sekarang huruf ainnya dia berharokat baris atas. Ya, nih. Kita lanjutkan sedikit lagi. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis ya. Namanya namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat baris atas atau fathah, maka basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Ya. Nah, ain kan dilafalkan menjadi A, tidak ai, tidak u, tapi A dengan vokal A. Ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang jadi sekali lagi, huruf hijaiyah apapun
yang dia berharokat fathah alias baris atas, basicnya mesti dibaca dengan vokal A. Kalau dia keluar pelafalannya tetap dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang morokokoh atau huruf yang tipis. Tarqiq. Bang, emang kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya apa? Bunyi vokalnya bukan A, tapi akan condong ke O. Itu adalah huruf yang tebal. Contohnya apa, Bang? Contohnya adalah huruf so, do, to, lo, ho, ro, o, ro. Ketika fathah, bunyi vokalnya adalah bunyi vokal O, karena mereka adalah huruf yang harus ketika fathah itu dibaca tebal. Tapi kalau misalnya vokalnya adalah A, ba, ta, sa, ja, dan seterusnya, itu adalah huruf yang tipis. Oke? Sip. Ya, berarti di sini saya pengen nanya, huruf ain itu huruf tebal atau huruf tipis? Vokalnya a bukan o. Berarti huruf ain termasuk ke dalam huruf yang tipis. Ajib, masya Allah, ya. Keren nih teman-teman, pada aktif, seneng deh ya, masya Allah. Jadi lebih interaktif pembahasan kita, pembelajaran kita. Ya, nah dia dibaca dengan keadaan yang tipis. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah vokalnya A huruf tipis, maka dilafalkan dengan cara BMSS. Ya, BMSS. Buka mulut sambil seolah tersenyum. Tersenyum sedikit, ya. Oke. Nah, contohnya begini. Perhatikan baik-baik. Di sini ainnya berharokat fathah vokal A. Maka kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah vokal A, dilafalkan sambil senyum. Perhatikan. Kalau kita melafalkan hanya buka mulut saja, pelafalannya seperti ini. Tapi kalau kita senyumin sedikit, asalnya menjadi Nah, itu lebih terasa tipisnya. Kalau cuman buka mulut alaihim dengan alaihim, beda nggak teman-teman sekalian? Ya, lanjutkan lagi. Jadi dilafalkan buka mulut sambil seolah tersenyum. Ya, BMSS. Oke. Terakhir. Ya, terakhir. Sebelum nanti teman-teman ya masuk ke dalam grup kita, dapetin informasi terkait dengan produk-produk dan rekaman live kita dan kelas-kelas kita, insya Allah. Nah, perhatikan teman-teman. Ini ya kita mendapati ada huruf apa namanya? Nih, huruf yang di atas saya ini huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf lam. Nama aslinya huruf lam. Kenapa sih harus tahu nama asli huruf? Sekali lagi, kenapa kita harus mengetahui nama asli huruf? Karena nanti ada jenis ayat yang namanya ayat-ayat fawatihus suwar. Ayat-ayat fawatihus suwar itu memiliki dalamnya huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan nama aslinya. Contohnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah kita bacakan bukan alama, bukan alama, tapi alif lam mim. Alif lam mim. Kalau kita nggak tahu huruf aslinya, alama kita baca. Nah, sama. Ini harus tahu, ini bukan huruf la. Ya, ini namanya adalah huruf lam. Oke, nama aslinya adalah huruf lam. Jelas sampai sini? Faham sampai sini teman-teman sekalian? Nah, ini namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis ya. Oke, perhatikan baik-baik. Namanya adalah huruf lam. Huruf lam ini dilafalkan, saya pengen nanya ke teman-teman. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf lam ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Ayo. Siapa di antara teman-teman yang masih menganggap huruf lam ini sama pelafalannya, nggak ada beda sedikit pun dengan huruf L pada abjad alfabet? Boleh komen. Coba, ada yang masih menganggap huruf lam sama dengan huruf L pada abjad alfabet? Nah, ini adalah suatu hal yang ternyata mereka tidak betul-betul kembar siam. Ya, ternyata teman-teman. Bang, bukankah huruf lam itu diwakilkan kalau kita baca Al-Quran yang ada latinnya? Dia itu diwakilkan dengan huruf L, betul. Makanya ini bahayanya teman-teman kalau baca Quran cuman latin.
Ya, berarti baca Al-Quran pakai Latin nggak boleh. Oh, bukan nggak boleh, tapi jangan salah fungsinya. Latin diperuntukkan buat teman-teman biar teman-teman mau belajar huruf hijaiyahnya, bukan menjadikan teman-teman menjadi hamba Allah yang pemalas yang hanya berdalih pengen cepet pengen lancar tapi ternyata lancar baca Latin. Emang lebih baik lancar baca Latin, lancar tapi baca Latin, atau terbata-bata ya, terbata-bata tapi baca huruf hijaiyahnya? Mending lancar tapi baca huruf hijaiyahnya. Oh, nggak ada pilihannya ya. Mending terbata-bata walau baca huruf hijaiyahnya. Baca huruf hijaiyah walau terbata-bata. Kenapa? Karena double pahalanya. Kalau dalam rangka belajar, double pahalanya. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atuhu fahuwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan adapun orang yang membaca Al-Qur'an terbata-bata dalam bacaannya, kesulitan dalam bacaannya ketika dalam rangka belajar, maka fahuwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Maka 2 pahala baginya. Jadi justru teman-teman sayang yang hanya baca Quran mencari lancar hanya dari Latin, ternyata tak semua pelafalan Latin itu mewakilkan pelafalan huruf hijaiyahnya. Ya, paham sampai sini? Oke, ya. Nah, sekarang huruf lam itu dengan huruf L sama atau tidak? Ternyata mereka tidak betul-betul serupa, sahabatku sekalian. Mereka itu tidak betul-betul serupa dengan huruf L pada abjad alfabet. Bedanya apa? Oke. Saya kasih contoh. Kalau huruf L pada abjad alfabet, biasanya yang kita sentuhkan hanya ujung akhir lidah kita saja. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Lali, ini L alfabet. Lali lubal. Nah, gitu ya. Itu L alfabet. Kalau huruf lam hijaiyah, teman-teman melafalkannya seperti itu, ya, disamakan dengan huruf L, gitu ya. Diserupakan dengan huruf L, maka keliru, beda dia, ya. Kalau huruf lam, bagaimana huruf lam? Lam itu dilafalkan seperti ini. Perhatikan ya. Makharijul huruf lam itu dilafalkan walamu adnaha limuntahaha. Keluar dari pinggir lidah bagian depan yang kiri di sini, pinggir lidah depan bagian yang kanan di sini, ya. Keduanya menyusur sampai ke ujung lidahnya ke sini, disentuhkan ke langit-langit. Seret. Maka ketika kita lafalkan seperti ini. Allah, 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 Allah. Kalau L, Allah, Allah, Allah. Kalau lam, Allah, Allah. Kalau L, Allah. Bisa dibedakan atau tidak teman-teman sekalian? Ya, coba bisa dibedakan atau enggak? Ya, apa bedanya antara apa yang di atas ini? Nah, huruf lam dengan L. Antara alaihim dengan alaihim. Antara alaihim dengan alaihim. Antara la dengan wa. Bisa ya? Oke, baik. Sip. Nah, teman-teman, nanti hadiah spesial buat teman-teman yang standby sampai akhir, ya. Sip. Mau Ustadz? Tungguin sampai akhir, ya. Sabar sampai akhir. Oke? Sip. Lanjutkan lagi teman-teman sekalian. Nah, lamnya berharokat fathah. Ya sudah, ya kita jelaskan terakhir nih. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya harokat apa? Sekali lagi teman-teman, boleh komen di kolom komentar dan ramaikan kolom komentar. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas macam nih, ini namanya adalah harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Ya. Oke, namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah, basicnya dibaca dengan vokal A. Ya, kalau dia dibaca dengan vokal A, tandanya dia adalah huruf yang tipis. Kalau huruf yang tebal, ketika fathah, bunyi vokalnya adalah bunyi vokal O. Ah, contohnya apa? Contohnya huruf su, to, ro, ho, lo, to, ro, do. Itu adalah ketika fathah bunyi vokalnya O. Kenapa? Karena mereka adalah huruf yang tebal alias mufakhomah atau tafkhim. Ya. Nah, tapi kalau huruf lam itu dibaca di sini ala, dibaca ala atau alaihim atau aloihim. Dibaca dengan vokal A dengan vokal O. Ya dibaca dengan vokal A lah, Bang. Oh, kalau dibaca dengan vokal A berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis ya, karena vokalnya A. Aji. Betul, Masya Allah. Ya.
Nah, ingat, kalau ada huruf tipis, harokatnya fathah, vokalnya kan A ya. Maka disempurnakan dengan pelafalan BM SS. Buka mulut sambil senyum, sambil seolah tersenyum. Ya, bukan hanya menganga saja. Kalau menganga saja, pelafalan lamnya begini. La, 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 la. Sekarang agak senyumin sedikit. La menjadi la, la, la. Bedakan antara ya alaihim dengan alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Oke? Jelas sampai sini? Ya. Teman-teman senang nggak kita contohkan per huruf, per harokat, bahkan kalau perlu kita zoom macam ini, biar teman-teman lebih nyaman dalam belajar, teman-teman paham atau tidak, bisa atau tidak, izin Allah nanti yang muncul, saya hanya berikhtiar saja, teman-teman berikhtiar, kita saling mencintai karena Allah, karena Rasulullah, karena Quran, Allah kasihkan keberkahan, dan akhirnya ada kebaikan. Gitu ya, yuk kita baca bareng-bareng sebelum teman-teman nanti masuk ke dalam majelis kita, ya. Yuk, kita baca bareng-bareng. Bismillah. Oke, kita baca ya. Praktekkan segala bahasanya sudah kita bahas tadi. Siratal ladzi. Maaf, saya izin hapus dulu ya, takutnya ngeganggu. Lang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saya contohkan pelafalannya, perhatikan baik-baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim.